saya akan berkesempatan ya untuk mewawancarai salah satu guru dari sekolah SMK Asapiyah yang bernama Bapak Ojak ya. Nah, dia itu adalah guru saya saat saya bersekolah di SMK Asapiyah ya. Oke, supaya waktunya tidak lama, kita langsung saja ya ke wawancaranya. Mungkin ya terima kasih banyak ya telah meluangkan waktunya ya dan kesempatannya kali ini. Dan mungkin langsung saja, menurut Bapak ya, bagaimana sih kondisi sistem pendidikan di Indonesia saat ini, Pak? Izin menjawab ya, Aris. Terima kasih sebelumnya kesempatannya sudah datang kembali ke SMK Asapiyah sebagai, jika dulu datang ke sini untuk bersekolah, sekarang datangnya sebagai mahasiswa ya, di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Ya, alhamdulillah. Nah, jika berbicara tentang kondisi pendidikan saat ini, bisa dibilang kondisi pendidikan di Indonesia sekarang sedang bertransformasi. Nah, yang mana banyak sekali upaya-upaya pemerintah yang sudah dilakukan khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, contoh, sekarang kurikulumnya sudah diterapkan kurikulum pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, itu tidak semata-mata untuk mewujudkan pendidikan yang memang berorientasinya nanti untuk mewujudkan generasi emas di 2045. Nah, selain itu juga bukan hanya di sisi kurikulumnya. Nah, sekarang peralatan pendidikan juga sedang bertransformasi. Nah, sekarang lagi gencar-gencarnya nih untuk program digitalisasi pendidikan. Nah, sekolah-sekolah sekarang mendapatkan papan interaktif untuk pembelajaran di kelas, terus juga mendapatkan laptop yang tidak punya akses internet diberikan untuk istilahnya akses internetnya, yang tidak punya listrik juga diberikan panel surya. Itu untuk sekarang. Jadi bukan hanya di kurikulumnya, terus juga di sarana prasarana juga, terus juga dalam hal tenaga pendidiknya. Nah, sekarang hampir merata sekarang guru-guru sudah melewati proses yang namanya pendidikan profesi guru, yang mana ketika guru sudah lulus program PPG tersebut, guru itu sudah dinyatakan sebagai guru profesional. Nah, khususnya di SMK Asapiyah, alhamdulillah 100% gurunya sudah dinyatakan guru profesional. Nah, jadi itu merupakan gambaran sekarang kenapa pendidikan di Indonesia sekarang dalam proses bertransformasi. Nah, namun masih terdapat beberapa tantangan, khususnya kesiapan sekolah dalam menerima sarana prasarana tersebut. Contohnya, pemerintah sudah memberikan nih papan interaktif. Nah, jika SDM-nya masih kurang untuk mengoperasikannya, tetap kan nanti pemanfaatannya itu nanti akan kurang maksimal. Seperti itu. Terus berarti juga untuk edukasi ya. Nah, itu. Jadi selain itu juga penting untuk pemerintah ke depannya untuk tetap memberikan pendampingan nih kepada sekolah-sekolah. Jadi jangan hanya melihat sekolah yang ada di kota saja, gitu. Karena berbeda situasinya sekolah yang di kota dengan sekolah-sekolah yang ada di pedesaan seperti di sini. Seperti itu, Adis. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Menurut pandangan Bapak, apakah sistem pembelajaran saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa atau belum, Pak? Nah, jika berbicara tentang pembelajaran yang saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, nah, kita berbicara di lingkup SMK Asapiyah saja ya. Nah, di SMK Asapiyah kami senantiasa membuat pembelajaran itu yang memang sesuai dengan standar industri. Ya, yang tentunya melihat juga dengan kemampuan siswa dan keadaan siswa. Ketika siswa tersebut, kan di sini jurusannya banyaknya yang berbasis teknologi ya, mulai dari perkantoran, multimedia atau desain komunikasi visual, juga pengembangan perangkat lunak. Nah, tentunya siswa kan harus mempunyai pengetahuan dasar komputer yang bagus. Nah, jadi ketika masuk kita genjot dulu nih siswanya biar bisa minimal komputer dasarnya seperti itu. Jadi diupayakan bukan hanya juga sesuai dengan kebutuhan siswa, tapi juga kita sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, kurikulumnya juga alhamdulillah sekarang sudah mulai yang diterapkan, sudah mulai diterapkan kurikulum berbasis industri yang salah satunya diwujudkan dengan kerjasama
Tasikmalaya, itu untuk jurusan BKP. Itu untuk menunjang pembelajaran yang tentunya sesuai dengan apa yang anak-anak butuhkan yang berguna nanti ketika sudah lulus dari SMK 1 ini. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, lanjut ya Pak. Menurut pengalaman Bapak nih Pak ya, sebagai seorang guru, sejauh mana sih teknologi membantu kita dalam proses pembelajaran Pak? Nah, berdasarkan pengalaman saya itu teknologi benar-benar sangat membantu, benar-benar sangat membantu pelaksanaan pembelajaran. Nah, terutama dalam akses informasi, variasi media pembelajaran, dan juga meningkatkan keterlibatan siswa. Kenapa tadi ada variasi media pembelajaran? Tentunya sekarang kan banyak ketika kita membuat ujian, kita tidak selalu harus menggunakan kertas gitu kan. Kita bisa menggunakan CBT, kita bisa menggunakan LMS. Misalkan guru kan sekarang sudah diberi akun belajar, termasuk juga untuk siswa. Itu diberikan akses ke Google Workspace itu yang cukup diberikan kebebasan. Misalkan ada akun Google Drive yang sampai 150 GB itu untuk guru bisa menyimpan berbagai media pembelajaran. Terus juga akses ke Google Classroom dan yang lainnya gitu kan. Nah, itu termasuk juga sekarang untuk membuat media pembelajaran kan sekarang lebih mudah untuk membuat desain, membuat modul itu kan sekarang ada Canva. Nah, yang mana Canva pemerintah sudah memfasilitasi guru-guru untuk mempunyai Canva yang pro gitu ya, bisa dikatakan Canva pro. Nah, itu salah satu bentuk sederhana pendidikan sekarang. Teknologi sudah sangat berguna untuk bidang pendidikan gitu kan. Namun tentu saja efektivitasnya itu tergantung pada kemampuan guru itu sendiri. Nah, gitu. Bagaimana guru bisa mengelola teknologi, bagaimana guru bisa menggunakan teknologi itu sesuai dengan apa yang siswa butuhkan. Seperti itu. Sedikit pertanyaan ya Pak. Ya. Kalau dalam misalnya dalam ujian ya Pak, itu memakai AI ya Pak ya? AI ya? Menggunakan AI gimana, Aris? Maksudnya itu menggunakan AI, jadi menilainya itu secara otomatis gitu kan? Menggunakan AI gitu. Kebetulan kalau di sini itu ujian kita menggunakan LMS yang open source itu model. Nah, menggunakan model. Jadi ketika dalam model kan seperti sistem LMS biasa. Ketika siswa guru menginput soal tersebut dikerjakan oleh siswa, lalu setelah siswa nanti kan si sistem itu akan menilai sendiri nanti. Nah, gitu. Jadi sudah langsung muncul nanti nilainya. Gitu. Jadi itu sudah. Mungkin sedikit lagi ya Pak. Boleh. Kalau misalnya dalam menggunakan LMS itu ada bias nih ya, bias algoritma atau apa gitu, apa yang akan guru-guru atau perusahaan pendidikan akan menanggulanginya gitu untuk memecahkan masalah tersebut gitu kan. Bias algoritma seperti gimana? Ya kalau misalnya kalau ada anak laki-laki nih ya, ada anak laki-laki 1 dan 2, nah nilainya itu soalnya itu sama tapi dan jawabannya juga mirip-mirip lah, tapi si LMS-nya itu ya tidak sesuai dengan value-nya gitu, jadi menghasilkan ketidakadilan bagi para siswa. Oh iya paham. Jadi ketika misalkan ada satu soal yang sama nih, nah kedua siswa menjawab 2 jawaban yang benar, nah tapi yang satunya jadi salah gitu. Oh gitu, mungkin misalkan ada bug seperti itu ya. Nah mungkin sampai sejauh ini, alhamdulillah di kita belum ada hal seperti itu. Mungkin jika ada juga, guru-guru kan tidak hanya langsung melihat nilainya, jadi nanti itu akan terlihat jawaban-jawabannya. Siswa misalkan Aris lagi mengerjakan soal nih, sudah selesai mengerjakan soal, ada soal nomor 1 Aris benar, soal nomor 2 Aris salah gitu. Besar soal dan jawabannya gitu, dan pilihan gandanya seperti itu. Jadi itu untuk meminimalisir memang terjadi hal-hal seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Menurut Bapak, bagaimana gambaran sistem pendidikan di masa depan gitu Pak? Oke. Menurut saya pendidikan di masa depan itu penggunaan teknologi dalam pendidikan itu akan semakin berjalan beriringan. Nanti teknologi tidak bisa dilepaskan dari pendidikan, begitupun pendidikan tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Yang mana mungkin sekarang juga sebenarnya sudah mulai seperti itu, yang mana alhamdulillah
teknologi sudah mulai meningkatkan meningkatkan efektivitas lah dalam pembelajaran. Nah, namun dalam hal tersebut juga harus digunakan secara bijak. Nah, tidak hanya serta merta, kan sekarang banyak nih katanya teknologi akan bisa menggantikan guru. Nah, tidak seperti itu pada ininya. Jadi pada dasarnya pembelajaran itu akan tetap bisa menggunakan media teknologi, tentunya dengan bimbingan guru, agar nanti pendidikan karakter dan juga pendidikan nilai dan hal-hal yang bersifat dengan menyentuh kepribadian siswa itu akan tetap terjaga. Seperti itu, Riz. Berarti untuk mengenalkan kepada siswa untuk belajar etika mungkin Pak ya? Nah, itu benar sekali, karena kan yang bisa menyentuh hati murid kan tentunya oleh guru ya gitu. Kalau teknologi kan ya tergantung, contoh AI kita bertanya dia jawabnya sesuai pertanyaan kita gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian ya Pak, sudah segitu ya untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak Siap, Pak. sama-sama Aris, lancar selalu kuliahnya. Amin, amin, amin. Oke Pak, mungkin terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya dan sudah memberikan kita banyak ilmu juga ya Pak ya, dan pendapat Bapak juga. Mungkin terima kasih banyak. Mungkin sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.